Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiani dari kelas 1B Manajemen. Baiklah, kita akan membahas tentang analisis SWOT ST Manis Bapak Subagja. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats ancaman. Yang dimaksud dengan strength atau kekuatan adalah Anda harus mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan. Proses pengenalan dan pemahaman ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Jadi kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan terbesar dalam bisnis kita, sehingga bisnis kita akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang dimaksud weakness atau kelemahan di sini adalah setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Meski nampaknya sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian itu selalu ada. Jadi kita harus selalu siap atas resiko-resiko yang mungkin merugikan perusahaan, dan kita harus mengetahui strategi apa agar kita bisa mengatasi masalah tersebut. Opportunity atau peluang. Artinya, sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa mendatang. Jadi kita harus selalu tahu peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan bisnis kita. Kemudian, threats atau ancaman. Semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan perusahaan. Jadi kita harus selalu waspada dan siap menghadapi ancaman-ancaman yang bisa mengancam bisnis kita. Kekuatan dari bisnis ST Manis Bapak Subagja ini yang pertama disukai banyak orang. Siapa sih yang tidak suka dengan minuman satu ini? Rasanya yang manis dan menyegarkan membuat banyak kalangan menyukainya, mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia. Kedua, bahan yang mudah dicari. Zaman sekarang sangat mudah dalam menjumpai bahan pembuat es teh. Bahan-bahannya yaitu teh manis, gula pasir, air, dan es batu. Yang ketiga, harganya terjangkau. Es teh manis Bapak Subagja ini dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500. Jadi setiap kalangan bisa menikmati minuman yang satu ini. Namun kelemahannya adalah produk yang mudah ditiru. Mudahnya dalam menemukan bahan dan cara pembuatannya membuat banyak orang berlomba-lomba berbisnis dengan produk yang sama. Yang kedua, produk tidak tahan lama. Pada saat berjualan, es teh manis Bapak Subagja ini ditaruh dalam sebuah wadah yang mengakibatkan kelembaban meningkat, sehingga jika es teh tidak cepat terjual, maka akan menyebabkan es teh menjadi basi. Opportunity atau peluang. Yang pertama, iklim Indonesia yang tropis. Berbisnis es teh manis di Indonesia dengan iklim yang tropis sangat menguntungkan, karena pada saat cuaca panas orang-orang akan mencari makanan atau minuman yang dapat menyegarkan diri mereka dari rasa panas. Yang kedua, produk familiar di masyarakat. Mungkin sebelum menjadi es teh, masyarakat familiar atau tidak asing lagi dengan yang namanya teh. Yang ketiga, lokasi strategis. Es teh manis Bapak Subagja ini berada di perempatan, sehingga sangat mudah dalam menarik perhatian konsumen. Selain berada di perempatan, es teh manis Bapak Subagja ini juga berjualan di pasar-pasar tradisional. Threats atau kendala. Dalam berbisnis, kita pasti akan menemukan kendala atau ancaman yang dapat mengganggu, menghambat usaha bisnis kita. Kendala dalam bisnis es teh manis Bapak Subagja ini yang pertama adalah musim hujan.
Musim hujan sangat berpengaruh besar kepada beberapa perusahaan makanan dan minuman, termasuk es teh manis Bapak Subagja ini, karena dapat mengurangi minat konsumen untuk datang. Dengan alasan cuaca tidak mendukung, disebabkan oleh hujan, konsumen akan malas keluar rumah atau berkunjung. Yang kedua, banyaknya pesaing. Dengan mudahnya es teh dibuat, membuat orang-orang ingin membuka usaha yang sama, sehingga timbullah para pesaing bisnis yang baru. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Dengan tidak stabilnya perekonomian di Indonesia, maka membuat harga bahan baku yang digunakan juga ikut tidak stabil. Setelah menganalisis SWOT es teh manis Bapak Subagja, kita akan menghitung besarnya peluang dan besarnya ancaman. Jika ancaman lebih besar daripada peluang, maka kita harus memulai kembali bisnis kita atau mengganti bisnis kita dengan membuat strategi-strategi apa supaya bisnis kita bertahan lama. Strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama menjaga kualitas rasa, yang kedua harga tetap. Jadi kita harus membuat harga produk yang kita jual tetap, tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah kualitas tampilkan. Jadi kita harus membuat produk yang berkualitas agar konsumen mau membeli produk kita. Demikian hasil pengamatan saya mengenai analisis SWOT es teh manis Bapak Subagja.